Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pakarpedia. Kali ini kita akan masuk ke pengantar visualisasi data dengan Google Data Studio. Ya, tentunya teman-teman semuanya sudah tahu ya visualisasi. Ya, jadi di sini yang ditekankan adalah sebuah objek yang bisa dilihat dan bisa diterjemahkan dengan mudah ya tentunya. Nah, bagaimana dengan visualisasi data? Visualisasi data ini secara definisi ya, kita coba terjemahkan definisinya ini, bahwa visualisasi data itu proses mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien. Kalau kita lihat di sini, ada proses komunikasi informasi. Informasi ini bisa berupa data ini bisa dari berbagai sumber ya tentunya, dan secara jelas dan efisien. Jadi tentunya data-data yang dikomunikasikan ini, yang diinformasikan kepada audien ini jangan sampai mismatch ya, atau misinformasi kalau kita katakan itu. Artinya, dalam mengemas buah data ini juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti ada persepsi-persepsi lain ya yang seharusnya diberikan dari sebuah data. Seperti itu. Dengan menggunakan efek visual. Nah, jadi data itu sendiri kemudian divisualisasikan. Maka kenapa? Karena orang itu lebih mudah menerjemahkan sebuah data ketika data itu sudah dikemas dalam bentuk visual, tidak lagi bentuk raw atau baris-baris data berupa Excel. Itu susah kalau kita terjemahkan secara langsung. Seperti apa visualisasinya? Kita bisa memberikan visualisasi seperti tabel atau grafik atau sebaran peta misalkan. Nah, itu salah satu bentuk visualisasi data. Nah, bagaimana dengan data yang akurat? Tentunya sumber informasi itu dikatakan valid ya, dikatakan valid jika dia bersumber dari data-data yang valid juga. Yang pertama adalah data itu dipercaya ya, artinya sumber primer, data yang belum terkontaminasi ya, kalau saya katakan itu sangat penting adanya. Karena data inilah yang nantinya menjadi sumber informasi yang valid yang diberikan kepada seorang user. Jadi yang pertama adalah data yang dipercaya. Kemudian yang kedua adalah data yang up to date. Nah, time series atau data-data yang nanti dinamis setiap waktu berubah dan seterusnya, itu tentunya harus bisa kita integrasikan ke dalam sebuah konteks visualisasi data. Jangan sampai data dia time series atau bergantung waktu, tetapi di sini tidak ada update dari waktu ke waktu. Maka data itu dikatakan sebagai data yang kadaluarsa. Maka tentunya kita butuh sebuah instrumen yang bisa memvisualisasikan data itu secara real time atau up to date. Yang ketiga adalah relevan. Nah, kadang kita menghadirkan ya sebuah data itu bisa berasal dari beberapa sumber data. Sebuah kasus bisa berasal dari beberapa sumber data yang nanti bisa kita kompilasikan menjadi data-data yang dia terintegrasi. Dan tentunya ketika data itu terintegrasi menjadi relevan apa yang dibutuhkan oleh seorang user. Dan yang dibutuhkan juga oleh seorang pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Inilah yang kita katakan sebagai keputusan berbasis data. Karena ketika data itu tidak valid, ya, tidak akurat, maka keputusan menjadi salah. Demikian pula ketika datanya sudah benar, tetapi tidak ada visualisasi data, sehingga proses menerjemahkan seorang pimpinan terhadap data itu juga menjadi bias. Maka proses visualisasi data ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting. Nah, di sini kita bisa ilustrasikan
contoh ya, ini contoh nasi goreng yang satunya adalah tertata rapi ya. Kita bisa lihat ada tomat, kemudian ada mentimun, kemudian ada telur, kemudian ada nasi goreng. Kita bandingkan di sebelah kanan. Walaupun dia misalkan komposisinya sama, tetapi yang satu diberikan sebuah visualisasi yang lebih menarik, maka kita bisa membuat definisi dan orang lebih tertarik ke tatanan atau data kalau kita katakan ini gambar yang lebih menarik. Jadi kita cenderung memilih sebuah visualisasi yang lebih menarik dibandingkan dengan gambar nasi goreng yang dia acak ya, yang dia random. Maka walaupun sebenarnya misalkan di nasi goreng yang random ini adalah nasi goreng yang lebih enak, tetapi orang lebih pertama kali dia lebih suka melihat tampilan nasi goreng yang lebih tertata rapi. Jadi ini terlepas dari kualitas data awal ya. Maka visualisasi data itu kita bisa melihat ya secara utuh, oh ini adalah tampilan nasi goreng, kemudian kita bisa melihat oh ini kandungan proteinnya, oh ini ada buah-buahannya dan seterusnya. Jadi orang melihat secara visual lebih mudah. Apalagi ketika kita datanya cukup baik, kemudian visualisasi datanya juga baik. Itu malah memberikan dukungan yang cukup kompatibel kepada seorang user ya, seorang user baik itu pimpinan maupun audien yang kita akan tampilkan data-data dari kita. Nah, ini contohnya teman-teman semuanya, mengapa visualisasi data ini penting. Kita bisa melihat di sebelah kiri ya, ini adalah masih berbasis raw ya, dari Excel ya. Tetapi kalau kita lihat, dia ada data di situ, ada negara dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di data yang dia sudah bentuknya grafik, ada grafik bar, kemudian ada garis, kemudian ada donat di situ dan seterusnya. Dan kita bisa melihat di sini pengambilan keputusan itu lebih cepat ketika kita disajikan sebuah visualisasi data yang lebih mudah untuk diterjemahkan. Misalkan grafik batang itu trennya naik, maka kita katakan oh ini ada tren yang cukup positif terhadap sebuah variabel. Jadi seperti itu ya. Artinya visualisasi data ini menjadi penting ketika seorang pimpinan itu pengen memberikan sebuah keputusan secara efektif dan cepat. Artinya, kalau kita katakan bahwa tampilan data yang baik akan mendukung keputusan yang tepat pula. Nah, sekarang apa yang kita bisa gunakan di sini? Pada kesempatan kali ini, saya fokuskan di penggunaan Data Studio dari Google dalam visualisasi data. Ada 3 alur utama ya yang ada di Google Data Studio. Yang pertama adalah connect. Artinya Data Studio ini bisa dihubungkan dari berbagai sumber data utama. Bisa dari Excel, bisa dari Google Spreadsheet misalkan, dari Google Analytics, dari YouTube misalkan, dan seterusnya. Jadi sumber-sumber data itu bisa kita hubungkan dengan Google Data Studio. Jadi cukup kompatibel, apalagi platform Google ini sudah banyak terintegrasi ke platform-platform lain ya yang sangat memudahkan kita dalam memvisualisasikan sebuah data. Yang kedua adalah visualize. Jadi dari data itu yang kita sudah hubungkan dengan Google Data Studio, baik itu nanti kita akan belajar bagaimana mendefinisikan sebuah dimensi, kemudian mendefinisikan sebuah metrik. Nah, nanti kita akan belajar itu. Kemudian yang kedua adalah memvisualisasikan. Bagaimana grafik yang berupa raw atau berupa tabel-tabel seperti itu, kita bisa ubah dalam bentuk tampilan misalkan bar
atau tampilan map misalkan. Nah, banyak sekali opsi yang bisa kita pilih. Itu namanya memvisualisasikan dari sebuah data mentah menjadi sebuah grafik. Yang ketiga adalah share. Nah, ini terus update ya sepertinya dari Google Data Studio. Kita bisa men-share ya ke berbagai platform yang lain dan itu bisa secara real time. Ya, ketika data itu kita update, maka tampilan yang akan kita hadirkan ke audien itu juga akan update juga. Ini adalah 3 tahapan utama dari Google Data Studio. Cukup connect, kemudian visualize, dan share. Dan tentunya ini gratis ya. Sebenarnya platform visualisasi data itu cukup banyak ya, teman-teman semuanya. Tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan dalam skala kecil, itu kita bisa menggunakan visualisasi data dengan Data Studio. Nah, untuk membuka ya lebih lanjut, bagaimana tampilan dari Google Data Studio, teman-teman semuanya bisa membuka di https datastudio.google.com. Nah, sekarang kita coba buka. Oke, ketika kita buka Google Data Studio, nah ini adalah tampilan utamanya ya dari home-nya, seperti ini. Oke, di sini teman-teman semuanya bisa mengakses berbagai informasi yang terkait dengan Google Data Studio ya. Sudah tertata cukup rapi, mulai dari connect ya, tutorial bagaimana menghubungkan sebuah data. Kita coba buka. Nah, ini teman-teman semuanya. Oke, kita perbesar aja. Nah, untuk akses data ini cukup banyak ya. Kita bisa menghubungkan dengan BigQuery, Campaign Manager. Jadi banyak sekali di sini sumber-sumber data yang langsung bisa kita integrasikan ke Google Data Studio. Ya, ini banyak sekali ya. Ada file upload, bentuknya CSV misalkan. Kemudian Google Sheet. Google Sheet ini pun sebuah cukup powerful ya, bisa kita kombinasikan juga dengan Google Form. Ada YouTube Analytics juga. Dan ada partner konektor ya, jadi pihak ketiga itu juga bisa kita hubungkan dengan Google Data Studio. Jadi ini cukup banyak sekali yang bisa kita explore lebih lanjut. Dan ini kalau kita lihat ada 500 lebih dataset ya dari 220 konektor. Ini dari Google sendiri, kemudian yang selanjutnya adalah dari partner konektornya. Nah, ini. Oke, kemudian visualisasi data. Nah, visualisasi data ini kita bisa melihat di sini ya, visualisasi data. Untuk visualisasi data, kita bisa mengcustom ya, membuat dari awal visualisasi datanya, membuat grafik dari nol, mendefinisikan dimensi sama metrik misalkan. Ada juga dari Google Data Studio menyediakan template. Nah, sekarang yang ketiga adalah ini ya, kalau yang kedua tadi sudah kita visualisasi datanya dengan berbagai macam. Bisa dengan chart ya, kemudian report interaktif, jadi sebuah laporan yang interaktif ya dengan pengaturan baik itu bentuk-bentuk dari grafik. Nah, yang ketiga adalah mempublish ya. Kalau saya katakan mempublish di sini ya. Mempublish dari data yang sudah divisualisasikan. Nah, kalau kita lihat di sini, share ya. Nah, ini kalau kita buka coba, banyak sekali tutorialnya. Nah, ini ketika kita mempublish, sebenarnya dari Google sendiri sudah menyediakan berbagai macam link ya, berbagai bentuk tautan. Apakah kita nanti bisa setting untuk
kolaborator terbatas ataukah semua orang bisa melihat dan seterusnya, itu bisa kita setting. Jadi dengan cara melakukan publish. Nah, di sini ya, lakukan publish. Nah, ini ya, ini teman-teman semua bisa lihat di website ya, bagaimana kita bisa mengambil template yang tersedia di Google Data Studio. Nah, dari sini nanti kita akan belajar ya, praktekkan dari awal bagaimana menghubungkan data mentah ke Google Data Studio sampai bagaimana cara mempublish ya, mempublish visualisasi data yang sudah kita buat ke eksternal, baik itu berupa Google Site, berupa embed misalkan, kemudian posting blog, kemudian artikel marketing, kemudian berupa link juga bisa, atau berupa email misalkan. Itu juga bisa kita buat ya, baik itu secara individu maupun secara tim. Dan uniknya lagi, nanti kita bisa membangun sebuah visualisasi data dengan cara kolaborasi. Kolaborasi antar user, itu juga kita bisa buat. Nah, itu keuntungan kalau kita menggunakan Google Data Studio. Data Studio itu juga menyediakan tutorial ya, tutorial yang banyak sekali yang bisa kita explore. Sebelum ini saya sampaikan, teman-teman semua bisa akses di bagian ini ya, support ya, bagian support. Nanti di sini ada berbagai tutorial yang teman-teman semuanya bisa explore lebih lanjut jika ada pertanyaan. Oke, nah saya ulangi lagi tadi bagaimana cara mendaftar pertama kali ya. Kita gunakan aja use it for free. Biasanya diminta email ya, email Gmail dan Bakarpedia. Kemudian berikutnya akan saya gunakan ya, saya contohkan. Nah, ketika nanti masuk ke Google Data Studio, jadi cukup menggunakan alamat email. Ini adalah tampilan pertama kali ya. Nah, kita bisa membuat pertama kali dengan menggunakan template non-template ya, kosong, kemudian bisa juga langsung menggunakan template yang tersedia. Ini banyak sekali ya template-nya. Nah, banyak sekali. Adalah berbagai macam template yang nanti bisa langsung kita gunakan. Tapi nanti kita akan belajar mulai dari nol. Baik, demikian pengenalan bagaimana prinsip awal dari visualisasi data. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara login ke Google Data Studio. Tentunya yang paling utama adalah teman-teman semuanya memiliki email Gmail. Karena itu sebagai pintu masuk awal pada Google Data Studio. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.